Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Keisha Amalia dari mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Masyarakat. Tujuan kedatangan kelompok kami ke sini tuh ingin untuk mengetahui nih lebih lanjut tentang Sanggar Dwi Putri ini dan bagaimana pendidikan yang berlangsung dan juga dampak ataupun manfaat positif buat pengajar maupun pesertanya gitu. Kalau boleh tahu kakak dengan siapa nih namanya? Saya Kanuke. Nuke. Nah, di sini dibantu sama satu asisten Kavelia. Iya. Kalau misalkan boleh tahu kakaknya sendiri di sini udah mengajar berapa lama? Awalnya kan kita di Jakarta ya. Nah, ini baru pindah sekitar 2010. Nah, terus dari ya? terus nanti apa kan kemarin sempat Covid ya. Jadi kita istirahat 2 sampai 3 tahun gitu. Kita online tapi tetap latihan. ada kelas tapi online pakai Zoom. Oh, jadi kayak pelatihan harinya juga dari Zoom. Iya, karena kan tadinya pengen di stop dulu tapi anak-anak nggak mau gitu. Jadi tetap mau gerak gitu kan. Iya, benar banget, relate banget sih. Iya. Kalau misalnya Kavelia juga sama di sini mengajar. Kavelia sama ya, asisten aku dari 2010 juga pas pindah ke sini. Kalau boleh tahu kakaknya di sini tuh emang yang punya sanggarnya atau mengajar aja atau gimana sih awalnya kakak bisa mengajar di Sanggar Dwi Putri? Iya, kan awalnya kami di Jakarta ya. Di Jakarta memang udah ada sanggar sama penyewaan kostum. Terus saya pindah ke Tambun. Jadi sebenarnya yang punya itu mama orang tua saya. Dia pimpinannya, beliau pimpinan. Jadi saya ketuanya, ketua sanggar sekaligus pelatih gitu, sekaligus pelatih juga. Nah, dibantu sama asisten gitu. Berarti kalau awal berdirinya sanggar ini tahun berapa kira-kira? Di Tambun kan 2010, kalau di Jakarta 2005. Lama banget berarti, Iya, aku belum lahir tuh. Iya, kita fokusnya ke sewa kostum sih dulu. Kalau sampai sekarang masih sewa kostum? Kostum masih banyak yang sewa di sini. Buat penari aja gitu atau Lebih banyak tari sih. Kalau misalnya untuk fashion show kan biasanya lebih ke baju adat ya, karena kan baju adat sama baju tari beda ya. Iya. Paling kalau misalkan dari aku perkenalannya segitu aja nih. Nah, kalau misalkan ada pilihan lain selain sebagai pengajar tari, kira-kira kakaknya milih apa sih untuk mata pencarian atau pekerjaannya? Aku sebenarnya dari background pendidikannya juga aku kesehatan. Jadi aku kan kuliahnya di kesehatan. Tapi kebetulan dari kecil itu di Anjungan Taman Mini di DKI dan Jawa Barat gitu. Karena emang keturunan juga dari orang tua, dari kakak semua. Kita ngambilnya seni tari di Taman Mini kan gitu. Terus tadinya ya cuman sekedar hobi gitu. Terus makanya kuliahnya ambil kesehatan kan di luar lingkungan seni gitu. Ternyata kebetulan orang tua juga udah berumur, jadi makanya sekarang aku lebih fokusnya ke usaha yang sekarang, ke usaha sanggar tari ini dan sewa kostumnya gitu. Berarti kalau misalkan dari apa kaitannya dengan jurusan ada nggak sih? Sekarang pekerjaan yang sekarang tuh masih berkesinambungan sama? Enggak sih, jauh banget dari banget kesehatan ke kan apa sarjana kesnya udah bukan kesehatan, kesenian jadi lagi kesenian tari. Iya, udah bukan kesehatan. Berarti dari kecil emang udah menurun nih. Udah dari keluarga, seni dari orang tarinya tua. berarti. Iya. Ayah juga seni tari? Ayah enggak, nenek nenek. juga sama, nenek orang Cirebon sama, tapi dia lebih ke topeng Cirebonan. Oh iya, tahu. Iya. Kalau misalkan berarti dari kecil udah diajarin tari, udah nurun tari. Kalau misalkan selain nari ada nggak sih keterampilan lain yang dimiliki sama kakaknya? Enggak sih, lebih ke tari sih. Fokus ke tari soalnya ya? dari kecil jadi kayak emang udah bukan hobi lagi sih, maksudnya udah emang Udah nempel. Iya, udah nempel gitu dari kecil. Iya. Lanjut pertanyaan berikutnya nih Kak, kalau misalnya kakak ada kesempatan buat belajar hal baru, kakak itu pengen belajar tentang apa sih Kak, kayak kegemaran kakak gitu? Ya paling kalau yang berkaitan dengan sanggar sih ya tadi make up dan hairdo, karena kan itu penunjang juga ya, penunjang penampilan. Misalnya anak-anak mau tampil kan, selain saya ngajarin secara koreografinya ya, secara gerakan kan, yang menunjang juga ada pakaian, kostum, terus make up, hairdo gitu. Nah, itu sih paling yang pengen diasah lagi gitu, biar anak-anak juga
pernah sih waktu itu ngebuka kelas beauty class gitu kan. Kalau misalnya buat ujian kenaikan gitu, jadi saya ngajarin gimana cara nyanggul biar kenceng kan gitu, nyanggul terus pakai kostum biar nggak kedodoran, biar kenceng juga gitu. Berarti belajarnya masih berkaitan dengan tadi juga Iya ya? betul. Pesan dan pesan dari kakak buat sanggar yang kakak ampuh gitu ya, itu gimana kak? Kesan dan pesan ya. Kesan-kesannya ya selama mengajar dari 2010 itu udah banyak perubahan ya. Jadi secara minat anak-anaknya juga mungkin dulu 2010 masih sedikit, terus bertambah tiap tahun. Terus saya juga kan promosi di media sosial ya, ada di TikTok, Instagram, di YouTube. Terus juga sekarang kan lomba-lomba tari itu udah banyak banget ya. Ya jadi akhirnya peminatnya ke tari itu jadi tambah banyak gitu. Jadi makanya saya juga seneng gitu, maksudnya anak-anak zaman sekarang yang kecil-kecil tadi kan ada yang 3 tahun, 4 tahun itu ibunya juga udah sadar gitu, maksudnya dari kecil tuh udah dikasih seni-seni di Indonesia udah diperkenalkan gitu sejak dini kan gitu. Nah kalau untuk pesan-pesannya buat generasi sih ya mungkin ya, kalau misalnya untuk anak-anak muda zaman sekarang ya itu sih jangan hilangkan tradisi, jangan hilangkan budaya. Mau semodern apapun kita masuk, kan banyak ya budaya masuk ke Indonesia gitu, nggak apa-apa gitu, jangan sampai kita menolak banget gitu, boleh ambil aja tapi sisi positifnya atau bahkan bisa dimodifikasi gitu. Karena sekarang aja tari-tarian tuh udah banyak yang lebih modern, yaitu kan tari kreasi kan. Tari kreasi tuh agak dimodernin, baik secara musik, dari kostum, dari gerak, itu tata geraknya juga udah banyak yang lebih modern biar jadi nggak ketinggalan zaman gitu kan. Kalau misalnya tari-tari klasik kayak lebih ke klasik banget gitu, maksudnya takutnya anak-anak tuh kayak nggak mau latihan itu gitu karena terlalu lama, gerakannya lelet, musiknya lama gitu. Makanya sekarang kreasi tuh lebih cepet, jadi kayak secara durasi cuma 5 menit, tariannya lebih lincah, lebih energik, lebih menarik gitu. Kalau misalkan perbedaannya nih kak dari yang kan kakak udah ngajar dari 2010 ya, perbedaannya dari yang sebelum covid sama setelah covid itu apa sih kak, dari kayak peserta sanggarnya itu? Iya dari jumlah sih, soalnya kan kalau misalnya covid kan secara ekonomi juga waktu itu lagi turun ya semuanya ya gitu. Jadi ekonomi turun, terus sama nggak boleh ada kegiatan kerumunan juga kan nggak boleh. Sementara kan kalau sanggar itu ya kita lebih banyak interaksi ya gitu, dari guru ke murid. Nggak mungkin kan kita jarak jauh ngobrol ya, pasti kan kita dipegang gitu kan, nggak boleh tuh dulu gitu. Jadi itu sempat ke Zoom gitu. Nah itu anak-anak juga banyak yang kena juga sih waktu covid, banyak yang kena covid juga gitu. Makanya jadi ya udah gitu, kalau misalnya yang sakit nggak kita lanjutin, maksudnya keluar sanggar juga silakan, karena emang nggak ketemu juga, nggak tatap muka kan waktu itu. Nah pas udah mulai pemulihan ya, udah mulai covid udah hilang, udah mulai vaksin gitu, saya coba buka lagi, tapi itu perizinan juga karena mau ada kerumunan lagi kan. Iya mau new normal lah. Terus anak-anak juga waktu itu agak terbatas juga sih geraknya pakai masker, karena kan iya waktu itu sama penjaganya nggak boleh. Terus juga kayak cuman 10 orang gitu, nggak boleh rame-rame dulu mah gitu. Terus akhirnya pas sudah mulai ini kan disuruh cek udah vaksin atau belum gitu. Pas sudah mulai vaksin udah semua udah rata ya, di Bekasi kan udah divaksin semua gitu. Terus anak-anak kecil juga, nah udah baru kita buka sanggar lagi, nggak usah pakai masker gitu, nggak usah pakai face shield, udah lanjut jadi kembali. Akhirnya jadi tambah banyak juga, tambah banyak pesertanya. Nah kalau kekurangan dari sanggar ini nih apa kak? Kira-kira kayak Kekurangannya apa ya? kayak misalnya dari fasilitas, dari kayak pendidiknya atau kayak dari pesertanya gitu. Kekurangannya sih mungkin lebih ke apa ya, kalau secara jumlah sih, soalnya kita juga jumlah muridnya itu juga keluar masuk sih gitu. Soalnya ya itu karena kan yang kelas 3 nih, kelas 3 pasti ada yang TKA gitu kan, ada yang sibuk mau kuliah gitu. Makanya jadinya murid itu tuh nggak tetap. Jadi misalnya sekarang jumlahnya tuh ada 100, nanti berkurang, nanti nambah lagi gitu, jadi nggak tetap. Itu sih paling gitu, karena ya itu kesibukan mereka di luar
non formal itu kan. Di luar sanggar juga kan mereka ada, yaitu ada yang mau kuliahnya juga kan jauh-jauh tuh, ada yang di Semarang gitu. Jadi nggak apa-apa gitu, kita sih lebih menyarankan mereka untuk pendidikan nomor 1 gitu ya. Kalau sanggar kan ya ini cuman sekedar hobi gitu. Jadi mereka tetap kita sarankan nggak apa-apa gitu kalau misalnya mau mengejar pendidikan ke Semarang gitu, ke Jogja silahkan gitu. Jadi kekurangannya ya paling itu sih murid keluar masuk aja gitu. Kurikulum apa yang digunakan oleh Sanggar Dwi Putri ini. Jadi kayak kurikulumnya tuh misalnya kayak metode pembelajarannya, terus kayak pembagian kelasnya itu kayak gimana? Oke, kalau untuk pembagian kelas kita ada 3. Kelas pemula, madya, dan mahir. Nah, kelas pemula itu terdiri dari tarian bentang panggung, payung gelis, sirung, rereh, sama satu lagi itu ada ronggeng nyentrik. Nah, kalau yang kelas madya itu ada gandrung, balipong, Tanjung Baru. Nah, kalau yang mahir itu ada kelas rahyang Mandala Jati, galagar odeng, terus ada bentang ronggeng, bentang Bandung, sama gogige. Itu yang baru sekarang gitu. Kalau untuk metode pembelajarannya kita lebih ke teori praktek sih. Jadi misalnya teori dulu 5 gerakan teori, terus praktek langsung pakai musik. Nah, nanti kalau misalnya masih salah diulang lagi gitu, teorinya diulang-ulang. Tapi kalau misalnya menurut saya pelatihnya udah bagus, kita tambah gitu. Jadi dalam satu kali pertemuan tuh maksimal 10 gerak lah. Tapi udah sampai perfect, udah sampai bagus gitu kan. Karena kan ini latihannya juga per minggu ya. Dan evaluasinya kan 6 bulan sekali. Jadi satu tarian tuh udah harus bagus dalam waktu 6 bulan gitu. Tapi untuk dari 3 kelas tadi itu ada kayak usianya gitu gak Kak? Kalau kita di sini bukan per usia sih, per level. Per level. Jadi walaupun yang pemula tapi di SMP ada pemula 3 tahun ada gitu. Jadi per level hitungannya, bukan usia. Ada ujiannya gitu ya? Ada ujian kenaikan tingkat nanti. Kayak zaman sekarang kan masih ada perspektif masyarakat yang mandang seni tari ini tuh masih ada negatifnya gitu kan. Maksudnya kayak cuman kayak gel-gel doang, nggak ada pokoknya masih negatif lah gitu. Nah, menurut kakak tuh menurut pandangan kakak tuh terhadap perspektif itu tuh kayak gimana sih Kak? Iya sih, walaupun udah modern tetap ya seni tari gitu. Padahal kan maksudnya sekarang udah lebih modern. Mungkin ya dulu kan jaipongan itu kayak lebih ke vulgar ya. Makanya dulu kan jaipongan yang kayak di kolong-kolong jembatan gitu kan. Sementara kan kalau jaipongan sekarang kan udah ada kreasi, udah ada modernisasi juga kan. Nah, jadi lebih jaipongan sekarang tuh lebih untuk tampil sama kompetisi jadi gitu kan. Jadi kalau misalnya dibilang negatif, karena sekarang itu tarian juga udah dipakai untuk jalur prestasi juga sih kan. Kalau misalnya masuk sekolah juga kan pakai jalur prestasi ya, kayak bukan cuma tari doang kan, ada olahraga, ada pramuka gitu. Pakai sertifikat. Iya betul, pakai sertifikat. Jadi bisa berprestasi juga sih di bidang seni gitu. Jadi jangan diambil sisi negatifnya ya, karena itu kan juga prestasi juga kan gitu bagi anak-anak juga yang mau daftar sekolah gitu. Terus suatu kebanggaan juga gitu kalau misalnya kita menang. Bahkan kan untuk kompetisi tari juga ada yang nasional, internasional juga kan banyak gitu. Dan di sini juga banyak sih yang pakai jilbab. Aku nggak ngelarang gitu. Jadi misalnya Kak boleh nari nggak, tapi aku pakai jilbab, silakan, aku nggak apa-apa gitu. Karena kalau menurut aku sih gerakan yang aku pakai juga nggak terlalu vulgar ya di sini. Jadi lebih banyak ke teknik jaipongnya, bukan kayak yang sekarang kan kayak geol-geolnya banyak banget gitu kan gitu. Kalau aku soalnya kebetulan aku di Jawa Baratnya juga guru aku orang Bandung gitu. Jadi kalau orang Bandung itu lebih ke teknik jaipong. Kalau misalnya jaipongan yang banyak geolan agak vulgar itu lebih ke Kerawang sih, jaipongan Kerawang ke sana. Iya. Jadi juga tadi banyak yang pakai kerudung juga kan? Iya, banyak yang berhijab. Kalau misalnya yang tadi ke sertifikat itu, dia dari kakaknya ada sertifikat. Kayak misalnya ujian Kenaikan. dia. Ujian kenaikan pasti dapat sertifikat. Ada sertifikat yang kayak bukti ya kalau dia murid sini gitu kan. Dia peserta didik dari Sanggar Dwi Putri ada. Oke Kak, makasih banyak ya udah bantuin kita untuk menjawab pertanyaan dari Sanggar ini. Pertama-tama aku mau nanya dulu,
nama ibu siapa, terus juga anaknya namanya siapa? Ya, nama saya Ulfa, anak saya namanya Mikaela Putri Mahfud. Anak ibu masuk ke Sanggar Seni Tari ini udah berapa tahun? Kebetulan kalau anak saya ini udah 4 tahun, cuma kemarin tuh sempat vakum setahun ya Kak, karena pas posisi aku juga lagi hamil ya, yang kemarin anak kedua, jadi sempat vakum setahun, tapi ternyata balik lagi di sini. Dampak atau kayak kelebihan setelah masukin anaknya ke sini tuh apa Bu? Kalau yang aku rasa ya, yang dari mungkin kan macam-macam anak itu berbeda-beda ya. Cuma kalau yang efek untuk anak saya, dia jadi lebih percaya diri karena bagusnya di Sanggar Tari ini memang kita tuh disalurkan untuk ikut-ikut lomba ataupun ada event-event acara tari-tari nasional, kita diajak gitu dari tim sanggarnya. Jadi bikin anak tuh jadi tambah percaya diri. Kira-kira alasan ibu masukin anak ibu ke Sanggar Seni Tari ini apa sih? Karena untuk mengasah ini ya, percaya diri anak. Terus juga kalau tari nah, kayak seperti ini kan bisa dipakai ya untuk nanti mengembangkan diri di SD, di SMP. Itu tuh sekarang penilaian dari sekolah-sekolah kan juga banyak untuk kalau dari tari jaipong dibandingkan tari-tari yang modern. Prestasi yang udah anak ibu raih selama ikut Sanggar Tari ini kira-kira apa? Kalau untuk anak saya sih udah beberapa kali menang di acara lomba-lomba di mall ataupun di waktu itu juga sempat ada ini kan acara nari 1000 penari sebakasi, itu juga kan pernah ikut waktu dia usia 4 tahun. Jadi maksudnya bikin anak jadi punya pengalaman untuk cerita ke teman-temannya juga kan ya, dibandingkan soalnya kan anak-anak zaman sekarang tuh lebih nari-nari TikTok dah lah, yang lain itu kan kayak kurang inilah ya. Kalau misalnya ini kan udah jelas gitu. Kesan pesan dan kayak kelebihan sama kekurangan yang ada di Sanggar Seni Tari ini apa Bu? Kalau kelebihannya sih ya karena memang kita tuh per 3 bulan juga ada kenaikan tingkat ya Kak di sini. Jadi maksudnya biar anak tuh nggak cuma monoton di satu lagu aja gitu kan. Ini tuh per 3 bulan juga mereka kan ada kenaikan tingkat. Terus kelebihannya juga kita disalurkan nih kemana-mana. Contohnya kayak kakak-kakak yang emang udah senior, mereka tuh udah ngisi di Kemenkes ataupun di DPR. Kalau ada acara-acara di kementerian-kementerian, kita tuh disalurkan, kita yang diajak dari tim sanggarnya. Oke, kalau untuk kekurangan selama ini, kebetulan kan saya juga tinggalnya di Sumarekon Bekasi ya, jauh banget kan dari sana ke sini tuh sejam gitu. Udah memang di sana juga ada beberapa sanggar gitu, cuma balik lagi ke sini karena memang secara pengembangan anak tuh lebih lebih bagus di sini. Biar kesan pesan ibu buat Sanggar Tari ini sama buat anaknya apa nih? Kalau untuk pesan di Sanggar Tari sih harapan ya, mungkin kalau harapannya karena jaraknya jauh, semoga sih Sanggar Tari Putri ini punya cabang di lokasi lain lah ya. Jadi maksudnya biar yang di kota Bekasi juga bisa bisa ikut join, nggak harus kesini. Itu aja sih paling. Makasih Bu karena udah bersedia sama-sama untuk diwawancara. Sama-sama. Mau nanya nih, kamu namanya siapa? Nama aku Maria. Maria. Nama lengkapnya? Maria Jonita Nurstiani. Susah ya. Kamu umurnya berapa nih sekarang? Aku umurnya 14 tahun. 14 tahun. Oh my Ya. god. Nah, kalau ikut sanggar tari di sini dari umur berapa? Udah berapa tahun? Aku kurang lebih 9 tahunan. Berarti dari umur 6 tahun. Iya, kurang lebih 6 tahun. 5 tahun. Iya. Iya segitu. Iya. Terus habis itu kayak alasan kamu masuk sanggar tari ini tuh apa sih? Aku kayak pengen ngembangin budaya Jawa Barat aja, Indonesia gitu, biar lebih meningkat lagi, biar bisa lebih teratas lagi gitu, biar orang-orang semuanya tahu gitu. Tapi asalnya emang dari Jawa Barat. Iya. Kalau kayak dari bakat tari sendiri, bakat tari dari kamu itu udah dari kecil atau kayak baru dikembangin di sanggar ini? Oh, aku sebenarnya udah dari kecil, dari TK. Jadi pas TK aku pernah ikut lomba, terus kayak kata guru aku, kayak kamu bagus deh kalau lebih ke masuk ke tari. Jadi aku nyoba di sini. Tapi kayak sebelum dari sanggar tari ini tuh
ada pernah ikut sanggar tari lain nggak sih? Enggak, aku pas awal masuk langsung di sini. Oh, berarti sebelum itu kayak individu aja gitu Iya, latihannya. latihan di sekolah. Kalau misalkan dari sanggar tadi nih tarian yang Iya. kamu pakai buat lomba sama tarian terakhir kali yang kamu pelajarin tuh apa sih di sini? Tarian yang tadi pakai namanya Gogige. Gogige. Iya, dan yang pas banget itu materi terakhir kita juga. Iya. Kalau misalkan dari lomba-lomba yang diikuti nih, itu tuh emang dapat informasinya dari sendiri pribadi atau emang dikasih tahu nih dari sanggar nih? Biasanya beberapa kayak ada yang dari sanggar juga, terus biasanya juga ada yang dari sendiri nih dapat info dari mana juga. Berarti kamu udah lama ya lomba-lomba ikutan lomba? Udah lumayan lama. Berarti pialanya di rumah pasti banyak nih ya tante. Alhamdulillah. Berarti kan kamu sekarang masih SMP. Iya, SMP kelas 3. Berarti ada niatan untuk dari prestasinya ini nanti bisa dijadiin ke jalur prestasi gitu ya buat Iya. SMA. Iya, benar. Udah kepikiran belum nanti kuliahnya kira-kira mau ngambil seni tari lagi atau gimana nih? Nah, itu masih bingung. Masih bingung ya, masih jauh sih. Iya, masih lumayan. Setelah tadi kamu 9 tahun ya di sini Iya. ya berarti. Udah 9 tahun dan ngelewatin era-era Covid berarti. Iya. Ya kan, ada nggak sih kesan-pesan atau harapan kamu nih di Sanggar Dwi Putri itu nanti kedepannya gimana atau pengalaman di Sanggar kayak gimana selama ini? Pesan-pesan aku sih buat sanggar ya, terutama bisa lebih besar lagi, bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih maju. Semoga dapat piala yang lebih banyak juga, bisa keluar negeri dan kota-kota lainnya. Udah sih, mungkin sekian itu aja dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya abis lomba, pasti capek Iya. banget, badan itu berat biasanya kalau abis lomba. Terima kasih sekali lagi, tante juga terima kasih. Terima kasih.